mengusap wajah setelah sholat boleh. Yang nggak boleh itu mengusap wajah di dalam sholat, karena tidak ada syariat mengusap wajah di dalam sholat. Kalau kemudian dikatakan Ustadz, itu kan berarti menambah gerakan sholat. Enggak, sholatnya udah selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum itu sholat udah beres. Maka mengusap wajah itu di luar sholat. Jangan dia mengusap wajah, dia kentut, jungkir balik, salto setelah sholat pun boleh. Kenapa kalau cuma mengusap wajah nggak boleh? Tapi kan itu, iya saya tahu bahwa itu setelah sholat. Tapi dia tidak merusak sholat. Kenapa? Sholatnya sudah selesai. Yang salah itu kalau orang yang mengusap wajah itu meyakini bahwa setelah sholat itu memang ada syariat mengusap wajah. Sama sebagaimana salahnya orang yang menganggap mengusap wajah setelah sholat itu bagian dari sholat, yang merusak sholat itu juga sama salahnya. Jadi sholatnya sudah selesai, kemudian dia mengusap wajah. Jadi tidak ada mas. Kalau mengusap wajah selesai sholat, kebiasaan kita ya, itu kalau selesai sholat biasanya mengusap wajah. Ada nggak dalilnya? Ada. Jelas. Dalam kitab I'anatul Talibin, karangan Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syato, dikatakan faidatun. Nah ini dalam kitab I'anah halaman 184 juz 1. Bisa dilihat dengan jelas, kitabnya tersebar di mana-mana. Faidatun, ada faidah. Qala Nawawi fil Adhkar. Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Adhkar, saya ringkas saja. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha wajhahu biyadihil yumna. Ketika Kanjeng Nabi selesai melaksanakan sholat, maka beliau mengusap wajah mulia beliau dengan tangan kanan beliau. Summa qala, seraya berdoa, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib anniyal hamma wal huzna. Kebetulan hadis ini di pesantren kami Darut Tauhid ini semua santri menghafalkan hadis ini. Jadi memang mengusap wajah selesai berdoa, selesai melakukan sholat itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi sendiri yang mencontohkan, yaitu dengan mengusap tangan kanan dan dibarengkan dengan doa tadi itu. Kemudian kalau kita melihat lagi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin juz 1 halaman 99, yaitu mengenai masalah anjuran seseorang untuk mengusap wajah setelah melakukan sholat, yaitu apa? Faidah, ada faidah. Rawa Ibnu Mansur meriwayatkan annahu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhatahu. Kalau Kanjeng Nabi selesai melakukan sholat, beliau mengusap dahinya. Ini bahkan lebih jelas lagi ya ini ya. Masaha jabhatahu, beliau mengusap dahi beliau bikaffihil yumna, dengan telapak tangan yang kanan. Summa amarroha ala wajhihi, kemudian Kanjeng Nabi menggerakkan tangan itu ke seluruh wajahnya. Hatta, nah ini lebih jelas lagi, ada hattanya ini. Hatta ya'tiya biha ala lihyatihi syarifah. Tangan itu digerakkan sampai mengenai jenggot beliau yang mulia. Jadi kalau dipraktekkan, mungkin setelah beliau mengangkat tangan, kemudian asto beliau, tangan kanan beliau ditaruh di di dahi, kemudian diusapkan summa amarroha ke seluruh wajah sampai ke jenggot beliau yang mulia. Dan beliau waqala, dan beliau berdoa juga panjang kalau di sini, bismillahilladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadatir rahmanur rahim, panjang sekali di sini. Hampir sama dengan tadi, cuman ini lebih. Yang akan kita bahas insyaallah adalah yang pertama tentang definisi hadis dhaif, kemudian yang kedua tentang sebab-sebab hadis dhaif. Ya, apa saja yang menyebabkan hadis itu lemah, dhaif ya. Kemudian contoh-contoh hadis dhaif. Taib, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hadis dilihat dari
qabul warad, diterima atau ditolaknya suatu hadis itu terbagi menjadi 3 ya. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis ad-dhaif. Hadis sahih dan hasan sudah kita bahas, maka kita bahas hadis dhaif atau hadis lemah ya. Jadi ini penjelasan dari pengarang Al-Baiquniyah bahwa hadis dhaif itu adalah hadis yang kurang dari tingkatan hadis hasan ya. Apabila kurang dari level hasan ya, maka dia adalah menjadi hadis dhaif atau hadis lemah. Taib, kalau kita narasikan maka ad-dhaif, hadis dhaif adalah ma lam yajma syurutul hasan bi faqdi syartin min syurutihi. Ya, hadis yang tidak mengumpulkan syarat-syarat hadis hasan dengan luputnya satu syarat atau lebih ya, min syurutihi, dari syarat-syaratnya. Jadi kalau tidak mencukupi atau mengumpulkan syarat-syarat hadis hasan, maka dia turun menjadi hadis dhaif ya. Taib, kalau kita gambarkan maka seperti ini ya, bahwa hadis yang paling tinggi adalah al-hadisus sahih ya, hadis yang sahih ini derajat paling tinggi ya, maka dia adalah hadis yang makbul, diterima. Nah, kalau misalnya ada syarat hadis sahih yang kurang ya, kalau dia turun maka bisa menjadi hasan ya. Kalau misalnya rawi itu hafalannya tidak sekuat para rawi sahih, maka dia turun menjadi hadis hasan ya. Dan hadis hasan ini adalah hadis yang makbul juga ya, hadis yang diterima ya, bisa jadi rujukan dalam dalil syariat. Nah, kalau kurang dari derajat hadis hasan ya, ada syarat-syarat pada hadis hasan yang tidak terpenuhi, maka dia turun menjadi hadis dhaif ya, hadis lemah, yang mana hadis lemah ini adalah mardud ya, ditolak ya, artinya tidak bisa menjadi rujukan ya dalam hukum-hukum agama ya. Taib. Nah, sebab-sebab hadis dhaif apa saja yang menjadi sebab hadis menjadi dhaif atau lemah? Taib. Banyak sebab ya yang menjadikan hadis itu menjadi lemah, tetapi semuanya akan bermuara kepada 2 sebab. Pertama adalah saktun fil isnad, terputus pada sanad. Yang kedua adalah ta'nun fir rawi, ada celaan pada rawi. Seluruh hadis sebab lemahnya akan kembali kepada 2 sebab yang induk ini ya. Tapi semua ini adalah nama-nama atau istilah hadis lemah yang disebabkan oleh saktun fil isnad, terputusnya pada sanad ya, sanadnya tidak tersambung. Ini juga akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah taala. Nah, ini hanya contoh ya, bahwa yang menyebabkan hadis itu menjadi lemah diantaranya adalah karena ada celaan pada rawi ya. Apakah celaan itu dari sisi agama, bahwa dia pendusta atau tertuduh berdusta, atau dari dobetnya, hafalannya ya, banyak salah, banyak lupa dan lain sebagainya. Taib. Nah, ini asbab dha'fil hadis ya, ada 2 tadi, dan masing-masing sebab itu memiliki tipe-tipe hadis lemah yang berbeda ya. Ta'nun fir rawi misalnya ya, ada hadis ya maudhu, al-matruk, asyad ya, al-mu'allal, al-munkar, al-mudraj, al-maqlub, al-muttarib ya. Ini semua hadis lemah yang disebabkan lemahnya adalah ada celaan pada rawi ya, pendusta atau tertuduh berdusta, atau dia hafalannya menyelisihi rawi yang lebih terpercaya dan sebagainya ya. Kemudian juga al-musahhaf ya, al-musahhaf. Taib. Kemudian disebabkan oleh terputusnya sanad, itu ada tipe-tipe hadis, ada al-mu'allaq, ada al-mursal, al-mu'dal, al-munqati, al-mudallas, al-mursal, al-khafi ya. Ini hadis-hadis lemah yang disebabkan lemahnya adalah karena saktun fil isnad, ada terputus pada
sanad. Tapi ini gambaran ya, gambaran saja. Gambaran hadis dhaif karena sanad terputus. Ya, gambaran sanad terputus. Misalnya ada sanad ya. Taib sahibul kitab misalnya Imam Tirmidzi ya, atau Imam Abu Daud yang memiliki dan mengumpulkan hadis-hadis dalam suatu kitab. Ya, misalnya sahibul kitab mengambil hadis dari rawi, rawi mengambil rawi sebelumnya, kemudian dari rawi tabi'i. Ya, tabi'i ini adalah orang yang bertemu sahabat dan tidak bertemu Nabi. Nah, maka kalau tabi'i ini langsung menyandarkan hadis kepada Nabi SAW, berarti sanadnya tidak tersambung, ya, alias terputus, ya, karena ada ya satu generasi yang ditinggalkan, ya, ada tobakoh, yang namanya tobakoh, ya, yang ditinggalkan, tidak disebut, ya, karena tabi'i itu orang yang bertemu sahabat, tidak bertemu Nabi, tapi tabi'i ini langsung menyandarkan hadis kepada Nabi SAW tanpa menyebutkan sahabat. Nah, maka ini adalah sanad yang terputus, ya. Jadi ada tobakoh, ada generasi yang dihilangkan, yang menjadi mata rantai hadis, ya. Baik. Gambaran hadis dhaif karena celaan pada rawi. Ya, misalnya kita gambarkan ada sanad seperti ini, ya, pengarang kita mengambil hadis dari rawi sebelumnya, kemudian rawi dari rawi sebelumnya sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah dicek ternyata ada rawi yang tertuduh atau ada celaan pada rawi, kadzab, ya, rawi ini pendusta. Nah, maka otomatis hadis ini menjadi hadis yang lemah, ya, karena ada rawi yang kadzab, pendusta. Taib, contoh hadis dhaif, ya, al-misal al-hadis dhaif, contoh hadis dhaif. Nah, contoh yang pertama, ya, kita ambil dari Sunan At-Tirmidzi, ya. Qala At-Tirmidzi rahimallahu taala haddatsana Bishr ibn Muad al-Aqadi al-Basri qala haddatsana Ayyub bin Waqid al-Kufi an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu, ya, man nazala ala qaumin fala yasumanna tatawuan illa biidnihim. Ya, man nazala, barang siapa yang mampir ala qaumin pada segolongan orang, maka hendaknya dia tidak berpuasa sunnah, ya, illa biidnihim, kecuali dengan izin mereka. Ya, nah ini hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 789. Beliau berkata ini adalah hadis mungkar, artinya hadis lemah. Ya, Al-Albani mengatakan dhaif jiddan, hadis ini lemah sekali. Nah, kita lihat, kita gambarkan sanadnya, ya. Ya, Nabi SAW, ya. Taib. Jadi Imam Tirmidzi itu mengambil hadis dari Bishr ibn Muad. Bishr bin Muad mengambil dari Ayyub dari Hisham bin Urwah bin Zubair, ya, dari Aisyah, ya, kemudian Aisyah mendengar dari Nabi SAW. Nah, kita lihat para perawinya, ya, bagaimana kondisi para perawinya. Aisyah seorang sahabat wanita yang mulia, kemudian Urwah itu seorang tabi'in, ya, siqah faqih masyhur, ya, kemudian Hisham siqah, ya. Kemudian Bishr bin Muad, ya, saduq, ya, orang yang jujur. Tirmidzi imam, ya. Di sini yang bermasalah adalah Ayyub bin Waqid al-Kufi, ya, ternyata rawi ini adalah matruk, ya, orang yang ditinggalkan, wahin, ya, sangat parah, ya, hafalannya, ya. Jadi hadis ini menjadi lemah karena ada Ayyub bin Waqid al-Kufi, ya, yang dia rawi yang tercela dari sisi hafalannya, orang yang ditinggalkan dan sangat lemah, ya, sangat parah hafalannya. Maka hadis ini adalah menjadi hadis yang lemah. Taib, ini contoh yang pertama, ya. Taib. Contoh yang ketiga, kita ambil dari Abu Daud tapi pada kitab Marosil, ya.
Jadi hadis yang kita sebutkan ini adalah contoh hadis dhaif mursal. Imam Abu Dawud mengatakan hadatsana Sulaiman ibn Dawud hadatsana Ibnu Wahab akhbarana Haywah Ibnu Shuraih an Salim ibn Ghailan an Yazid bin Abi Habib anna Rasulullah sallam marra ala imra'ataini tusalliyan. Ya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua perempuan yang sedang salat, maka beliau bersabda, idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ard fa innal mar'a laysat fi dzalika karrajul. Apabila kalian sujud, maka ya, dumma ba'dal lahm, angkatlah ya sebagian daging, ya maksudnya badan, ya, ilal ard, ke tanah, fa innal mar'a laysat fi dzalika karrajul, karena sesungguhnya wanita dalam hal tersebut tidaklah seperti laki-laki, ya. Taib, ya. Nah ini Marosil Abi Dawud, ya, disebutkan riwayatnya oleh Abu Dawud dalam kitab Marosil nomor 84. Taib, kita lihat sanadnya. Taib, Abu Dawud itu mengambil hadis dari Sulaiman, kemudian Sulaiman dari Ibn Wahab, kemudian Ibn Wahab dari Haywah, ya, Salim bin Ghailan, ya, kemudian Salim dari Yazid. Nah, Yazid ini seorang tabi'in, ya, tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia langsung sandarkan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Yazid itu adalah tabi'i thiqah, seorang tabi'i yang terpercaya, ya. Kemudian Salim laisa bihi bas, tidak ada masalah, ya. Kemudian Haywa siqah sabat, Sulaiman siqah, Abu Dawud imam, Ibn Wahab juga siqah hafid. Nah, masalah dalam hadis ini adalah bahwa seorang tabi'in dia langsung menyandarkan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah ma'ruf bahwa tabi'in tidak bertemu Nabi tetapi bertemu sahabat, maka sanadnya ini menjadi terputus, ya, dan hadisnya tidak sahih. Hadis dhaif bukan semuanya tidak boleh dipakai. Ada yang boleh dipakai tapi dengan syarat-syarat. Yang pertama, dhaifnya itu lemahnya bukan karena ada salah satu perawi pendusta atau tercoreng, ya, kehormatan agamanya. Ini nggak boleh nih kalau tercoreng kehormatan. Jadi kalau dia pernah dusta, dia memang dasarnya pendusta, pengarang-ngarang hadis, ini sudah jelas nggak boleh. Sama halnya kalau ada orang lemah hadis, ada namanya ikhtalata fi akhir umrihi. Jadi dia waktu masih muda kuat hafalannya, tapi setelah dia tua hafalannya melemah. Nah, hadis-hadis yang dia karena hafalannya melemah, kadang-kadang dibolak-balikan sama dia beberapa lafaz hadis di masa tuanya. Maka ini dalam ilmu hadis dikatakan ikhtalata fi akhir umri, dia sudah bercampur baur di akhir hidupnya, gitu kan. Nah, orang seperti ini hadis-hadis yang masih kuat hafalannya diterima, yang lemah dia sudah melemah hadisnya jadi lemah, gitu kan. Nah, kalau yang seperti ini hanya diambil yang sahih, yang pernah waktu dia masih kuat saja. Kalau ada pendusta nggak boleh terima sama sekali. Kalau orang bercampur baur di akhir hidupnya, maka yang akhir hidupnya juga tidak boleh diambil, tapi yang awal-awal waktu masih kuat hafalannya diterima. Ini kemudian yang kedua, hadis itu, ya, ini kalau disilakan yang pertama tadi tidak terlalu lemah, ya, karena tidak ada pendusta, ya. Yang kedua, hadis lemah itu tidak bertolak belakang dengan hadis yang lebih kuat. Jadi jangan sampai ada hadis lemah menyebutkan misalnya sholatlah sekian rakaat. Ada hadis yang hasan atau hadis sahih yang lebih kuat mengatakan jumlah rakaatnya berbeda. Maka berarti hadis dhaif ditinggalkan karena ada hadis yang lebih kuat yang bertolak belakang dengan dia. Jadi kalau dua hal ini insya Allah ada, maksudnya di sini dia tidak terlalu lemah, dia juga tidak bertolak belakang dengan, ya, hadis-hadis yang lebih kuat. Ada sebagian ulama hadis tambahkan dengan dia masuk di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang gurunya Ibnu Qayyim, apalagi juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan siapapun ulama. Karena yang kita tahu semangat khususnya al-a'immatul arba'ah, imam yang empat, itu semuanya melarang kita taklid. Silakan dibaca sejarah mereka dengan benar, ya, dengan betul, dengan mencari kebenaran, ya, bahwa seluruh mereka melarang kita taklid kepada mereka dan ingin selalu mengupgrade ilmu para muridnya. Jangan sampai ada yang ilmunya hanya sebatas taklid.
Makanya aneh bin ajaib kalau seandainya ada di antara kita yang memaksa taklid. Ya, memaksa taklid, bahkan ingin memelihara taklid. Taklid itu tak boleh dipelihara karena dia tingkatan terendah dan itu untuk orang-orang yang tidak mampu menuntut ilmu. Nah, apakah kita ingin supaya masyarakat jangan sampai berilmu? Tidak. Tunjukkan dalilnya. Kalau seandainya memang tidak benar, ya kita katakan tidak benar. Maka kita katakan yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Ukurannya apa? Ini bukan klaim kebenaran. Ya, kita tidak boleh klaim kebenaran, tapi kita harus mengetahui kebenaran dengan ilmu. Karena Allah menyuruh kita berilmu, menyuruh kita fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kalian. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dan ilmu itu disuruh oleh Allah kepada nabinya berdoa minta tambah ilmu. Subhanallah. Nabi disuruh minta tambah, tidak pernah disuruh minta kecuali tambahan ilmu. Nah, ilmu itu dari mana? Dari ainul ilmi, dari ainnya ilmu sendiri. Ibnu Qayyim sendiri menasihati kita dalam Miftahu Daris Sa'adah. Beliau mengatakan, "Man akhadhal ilma min ainil ilmi thabat." Siapa yang mengambil ilmu dari ainnya ilmu, dari ilmu itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis maksud beliau, yaitu yang sumber mata air ilmu itu, sabat, dia akan kokoh. Dia akan kokoh. Sekalipun, makanya ketika datang Ibnu Qayyim kita kokoh. Ibnu Qayyim keliru, kita katakan keliru. Ibnu Taimiyah keliru, kita katakan keliru. Kita tidak boleh taklid kepada mereka. Nah, bahkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad sendiri nyuruh kita, bila saya keliru kalian jangan ikuti. Mereka sama kita kaum muslimin dan muslimat. Kalau seandainya saya sekarang keliru, saya memohon kepada seluruh pendengar, seluruh yang menyaksikan, sampai perkataan saya kepadanya, jangan ikuti saya, demi Allah. Tinggalkan saya. Kalau tuan-tuan sayang juga saya, luruskan saya. Karena kembali kepada kebenaran lebih baik daripada tetap bertahan di atas ketidakbenaran. Kaum muslimin dan muslimat, mereka menasihati kita bahwasanya bila datang dalil, maka kita harus mengikuti dalil. Nah, Ibnul Qayyim besar di mata kita, ta'zim kita kepadanya sebagaimana kita ta'zim kepada ulama-ulama kita semuanya, tetapi ta'zim ini tidak membuat kita untuk mengikutinya dari alif sampai ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sabit daripadanya. Sebab murid yang terakhir, termasuk murid-murid terakhir Imam Asy-Syafi'i di Mesir, Harmalah ibn Yahya At-Tujibi mengatakan Asy-Syafi'i habibun ilaina walakin al-haqqa ahabbu ilaina. Asy-Syafi'i kita cintai, betul, tetapi kebenaran lebih kami cintai. Di mana tahu kebenaran? Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mubtadi'in. Kebenaran itu dari Rabbmu. Di mana? Al-Qur'an dan hadis.